Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurasana. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan yang saya dapat dari internet, yaitu jurnal yang berjudul Penerapan Metode Sistem Development Life Cycle pada Pembuatan Sistem Informasi Penjualan Produk Batik Kurowo Jakarta. Tugas ini untuk memenuhi tugas 1, rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Langsung saja saya akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu melihat perkembangan kemajuan teknologi internet sekarang ini yang semakin meluas. Hampir semua kalangan membutuhkan internet, baik instansi swasta, negeri, para wirausaha, pembisnis, sekolah, sampai perguruan tinggi. Internet bukan hanya dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mencari informasi, tapi juga dapat membantu kelancaran dalam berusaha. Dengan adanya pengakuan bahwa batik merupakan sebuah mahakarya yang diakui oleh dunia internasional dan merupakan produk asli bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya pemasaran untuk memperkenalkan produk batik ini, yaitu dengan cara menggunakan sebuah website, agar semua orang dari luar Indonesia juga dapat mengakses atau dapat membeli produk batik ini guna meningkatkan penjualan. Jadi toko batik Kurowo ini adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan produk-produk yang terbuat dari kain batik, seperti pakaian, tas, hordeng, taplak meja, ikat pinggang, sajadah, mukena, dan berbagai produk lainnya. Dalam proses pemasarannya dan penjualannya, produk batik Kurowo ini memiliki kendala, yaitu kesulitan dalam memasarkan produknya. Untuk itu, untuk menanggulanginya kendala tersebut, maka dibangunlah sistem penjualan aplikasi e-commerce berbasis online di toko batik Kurowo ini. Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi tanpa datang langsung ke lokasi, serta memperluas dan mempermudah proses pemasaran sehingga hasilnya akan meningkatkan nilai penjualan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan penjualan produk batik secara online. Di sini peneliti menggunakan sistem Development Life Cycle (SDLC). Alasan menggunakan tahapan ini karena tahapan sistem bisa melakukan revisi atau perbaikan sistem sebelumnya. Tahapan SDLC juga akan dikerjakan secara berturut-menurun dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan perawatan. Struktur metodologi SDLC ini dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web. Tahapan-tahapan dalam metode SDLC digambarkan dalam struktur metode SLDC sebagai berikut. Jadi di sini perencanaan sistem atau sistem planning sebagai tahap awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan sumber daya seperti perangkat fisik, manusia, metode, teknik dan operasi, dan anggaran yang sifatnya masih umum. Langkah-langkah perencanaan yang menyadari adanya masalah, mendefinisikan masalah, dan menentukan tujuan sistem. Yang pertama ada analisis sistem atau sistem analis. Jadi tahapan penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Rincian langkahnya tahap analisis adalah identifikasi masalah dengan melakukan penelitian, mengorganisasi tim, dan menyusun tim proyek yang terkait, termaksud pemakaian sistem yang nantinya digunakan pada kegiatannya. Mendefinisikan juga kebutuhan informasi seperti melakukan wawancara, pengamatan, pencarian, pencatatan, dan survei. Mendefinisikan kriteria kinerja kinerja sistem, yaitu dengan memahami bagaimana pengguna melakukan pekerjaannya dari awal hingga bagaimana mulai melakukan hingga mengakhiri aktivitas data, informasi, hingga laporan yang dibutuhkan dan dihasilkannya, dan juga membuat laporan hasil analisis. Yang pertama ada analisa teknologi. Jadi menganalisis teknologi apa yang digunakan pemilik desain web seperti menggunakan desain grafis. Maka memerlukan teknologi seperti Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver CS3, memerlukan data penyimpanan secara informasi produk, informasi berita, digunakan database seperti MySQL dan Microsoft Access. Selanjutnya ada analisis informasi. Jadi analisis informasi ini mengenai informasi data yang akan menjadi data tetap dan data dinamis. Kategori informasi data tetap adalah profil perusahaan, visi dan misi, sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan,
Informasi dinamis itu juga mencakup seperti informasi yang selalu berubah dalam setiap periodenya, dalam setiap hari atau setiap jam. Informasi dinamis ini dalam sistem ini adalah yang pertama ada informasi persediaan stok produk karena setiap harinya berubah-ubah. Yang kedua ada informasi harga produk. Ketiga ada informasi artikel, tips and trick. Yang keempat ada informasi dari masing-masing keunggulan produk atau produk yang sedang tren. Yang ketiga ada analisis user, mengkategorikan user yang digunakan dalam sistem informasi web. User yang sudah memahami dan yang belum memahami. Yang ketiga ada analisis biaya dan risiko. Jadi dalam tahapan ini diperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya maintenance, membayar domain ke ISP, atau biaya kirim ke user. Resiko yang terjadi adalah tidak sampainya produk ke user atau penipuan dari user. Nah, selanjutnya tahapan SLD selanjutnya yaitu desain atau perancangan sistem atau sistem desain. Jadi tahapan setelah analisis sistem yang menentukan proses data yang diperlukan oleh sistem baru, selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan adalah menyiapkan rancangan sistem secara terinci atau grafis dan yang umum berupa informasi serta menyiapkan usulan implementasi. Yang pertama ada desain informasi. Jadi desain informasi ini di tahap ini dimodelkan informasi link dari setiap halaman. Jika dalam sistem tersebut terdapat database, maka digunakan tahap development dan database design. Selanjutnya ada desain grafis. Jadi dalam tahapan ini disesuaikan dari warna, layout, gambar, dan grafis agar tampilan web lebih menarik. Selanjutnya, tahapan selanjutnya SLDC yaitu penerapan atau implementasi sistem atau system implementation. Jadi di sistem implementation ini ada penulisan program dan instalasi merupakan tahap penulisan program yang telah dianalisis dan didesain semua, maka program yang digunakan adalah PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Lalu ada desain review. Dalam tahapan ini tidak hanya menguji desain yang digunakan, namun juga menguji semua sistem yang telah diterapkan seperti tidak ada lokasi link, image yang salah, pengujian sistem seperti penyimpanan data, update artikel, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemilihan sumber daya hardware dan juga software. Selanjutnya dalam tahap ini software dan hardware digunakan untuk web server. Ada juga pengujian web dan dokumen web menguji atau web dengan berbagai teknologi browser yang ada, serta pemeriksaan dokumen web. Dan dalam memeriksa dokumen terdapat beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama ada akurasi atau kecepatan dokumen. Yang kedua authority web, dokumen telah diterbitkan dalam web. Terus ada objective information. Yang keempat, tahapan selanjutnya di SLDC adalah perawatan sistem atau sistem maintenance. Sistem perlu dirawat karena beberapa hal yang meliputi penggunaan sistem, audit sistem, penjagaan, perbaikan, dan peningkatan sistem. Berdasarkan analisis dari penelitian yang penulis lakukan, berikut simpulan yang dapat penulis uraikan. Yang pertama, pembangunan media berbasis website ini memudahkan bagi pengakses website, baik itu konsumen maupun user umum, untuk memperoleh informasi produk-produk yang ditawarkan oleh toko batik Kurowo, serta fasilitas kemudahan yang diberikan kepada konsumen dalam melakukan pemesanan secara online. Yang kedua, proses yang cepat dan data yang akurat mempermudah dalam proses transaksi penjualan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi para pembeli maupun perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, sistem informasi penjualan produk batik berbasis web pada toko batik Kurowo ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet, sehingga ini sangat relatif dan memudahkan konsumen untuk memilih produk sesuai dengan keinginan dan tidak perlu datang lagi langsung ke lokasi. Sekian penjelasan ringkasan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.